Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami akhir semester 2 dengan mata kuliah aplikasi basis data dan dengan tugas proyek kami bertema penjualan busana muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Deborah Evianti, NIM 112000482 akan menjelaskan tentang Entity Relation Diagram atau ERD. Ya, Entity Relation Diagram atau ERD adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbol. Tahapan ERD. Tahap 1, penentuan entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Di sini, basis data penjualan busana muslim mempunyai beberapa entitas, yaitu jenis, pembeli, supplier, karyawan, produk, dan transaksi. Tahap 2, yaitu penentuan atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas, digambarkan dalam bentuk elips. Berikut atributnya. Jenis mempunyai atribut ID jenis yang dilabeli primary key, jenis, penjahit, dan tahun pembuatan. Pembeli mempunyai atribut ID pembeli, nama, alamat, dan nomor HP. Supplier memiliki kode supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Karyawan, ID karyawan, nama karyawan, alamat, nomor telepon, dan produk, ID jenis, model, dan stok. Transaksi memiliki ID pembeli, ID produk, tanggal beli, dan jumlah jual. Berikut adalah gambaran dari penentuan atributnya. Seperti yang kita lihat, atribut yang bergambar elips dan entitas bergambar persegi panjang. Di sini jenis ada memiliki ID jenis, penjahit, dan tahun pembuatan. Begitu juga dengan seterusnya. Pembeli dan supplier. Kita akan masuk ke tahap 3, yaitu penentuan kardinalitas relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara jumlah entitas. Berbentuk belah ketupat. Relasi yang digunakan misalnya mempunyai melakukan. Seperti di bawah ini, pembeli dan transaksi mempunyai relasi, yaitu melakukan. Tabel utamanya pembeli, tabel kedua transaksi, dan relationship-nya one-to-one. Atribut penghubung adalah ID pembeli yang terdapat di pembeli di transaksi. Relasi yang kedua adalah produk. Produk dan jenis memiliki relasi dengan memiliki. Tabel utamanya produk, tabel kedua jenis, relationship-nya one-to-one. Atribut penghubungnya adalah ID jenis yang berada di tabel jenis. Selanjutnya, ada transaksi dan produk. Transaksi dan produk memiliki relationship dengan menggunakan kata memiliki. Tabel utamanya adalah transaksi, tabel kedua produk, relationship-nya many to one. Atribut penghubungnya yaitu ID produk yang ada di tabel produk. Tahap keempat yaitu pembuatan ERD. Pembuatan ERD seperti yang kita lihat ini. Di sini kita punya tabel pembeli beserta
Atributnya yaitu ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor HP. Mempunyai relasi dengan transaksi yaitu melakukan. Pembeli melakukan transaksi dan transaksi mempunyai atribut yaitu ID pembeli, ID produk, tanggal transaksi, total, dan nomor transaksi. Nomor transaksi dari transaksi dan karyawan juga mempunyai relasi yaitu melakukan. Transaksi juga mempunyai relasi ke entitas produk. Produk mempunyai relasi dengan supplier yaitu memiliki, dan produk juga mempunyai relasi dengan entitas jenis dengan memiliki. Produk memiliki jenis, produk memiliki supplier, begitu seterusnya. Beginilah penampakan dari pembuatan ERD. Dari pembeli ke transaksi, dari pembeli melakukan transaksi, transaksi melakukan karyawan dan mempunyai produk, produk memiliki supplier, dan produk juga memiliki jenis. Sekian dari saya, terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Rositasari. Saya akan menjelaskan mengenai Logical Relational Structure atau LRS. Logical Record Structure dibentuk dengan nomor tipe record. Dengan beberapa tipe record digambarkan oleh kotak 4 persegi panjang dan dengan nama yang unik. Berikut ini adalah hasil pembuatan diagram hubungan antar entitas atau ERG pada proses penjualan busana muslim. Yang pertama ada tabel pembeli yang memiliki relasi dengan tabel transaksi, lalu juga transaksi memiliki relasi dengan tabel produk dan karyawan. Lalu tabel produk memiliki relasi dengan supplier dan juga tabel jenis. Lalu selanjutnya ada spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan proses sistem. Spesifikasi file yang digunakan dalam penjualan busana muslim ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel produk. Tabel produk memiliki isinya yaitu ID produk, ID jenis, model, dan stok. Tipenya adalah in, ukurannya 20, terus keterangannya untuk ID produk tipenya in, size-nya 20, keterangannya primary key dan auto increment. Lalu ada ID jenis tipenya in, ukurannya 30, terus model tipenya varchar, ukurannya 15, terus stok tipenya varchar, ukurannya 40. Berikut adalah isi recordnya. Untuk ID ada 1 sampai 4, ID jenis ada 001 sampai 004. Lalu untuk model ada turki, abaya, brokat maxi, jeans, dan tunik Juvanka. Stoknya yang untuk
Turkey abaya ada 123, terus Brocade Maxi ada 450, terus yang jeansnya juga ada 500, yang tuniknya stoknya ada 430. Yang kedua adalah tabel jenis. Untuk fragmennya ID jenis, tipenya in, ukurannya 30, keterangan primary key dan auto increment. Terus ada jenis, tipenya varchar, ukurannya 30, penjahit, tipenya varchar, ukurannya 20, dan tahun pembuatan tipenya char, ukurannya 25. Berikut adalah isi recordnya. ID jenis ada 001 sampai 004. Jenisnya ada abaya, gamis, tunik, dan gaun. Penjahitnya yang bernama Habibah, Nurmala, Aisyah, dan Fiona. Tahun pembuatan dibuat 2021 semua. Selanjutnya ada tabel supplier. Isi dari tabel supplier adalah kode supplier dengan tipe varchar, ukuran 30, keterangan primary key. Lalu nama supplier, tipenya varchar, size atau ukurannya 20. Ada alamat, tipenya char, ukurannya 25. Lalu ada nomor telepon, tipenya varchar, ukurannya 20. Berikut adalah isi dari recordnya. Untuk kode supplier ada IN01, CA02, GE03, dan MY04. Nama suppliernya Indah Permana, Cantika Ayu, Gelora Gamis, Ruby Collection. Dan untuk alamatnya, dari yang pertama dari Jambi, yang kedua dari Tangerang, yang ketiga dari Bogor, dan keempat dari Bandung. Berikut adalah nomor teleponnya dari masing-masing supplier. Selanjutnya ada tabel karyawan. Isi dari tabel karyawan ada ID karyawan yang tipenya in, size-nya atau ukurannya 30, keterangan primary key. Lalu nama karyawan, tipenya varchar, size-nya 20. Terus ada alamat, tipenya varchar, ukurannya 25. Lalu ada nomor telepon, tipenya varchar, ukurannya 20. Isi dari record tabel karyawan ya, ID-nya KA01 dengan nama karyawan Cici Afida, alamat Bekasi, nomor telepon 08 dan sekian. Lalu ada KA02 dengan nama karyawan Nadia, alamat Jember, dengan nomor telepon 0823 4567 8123. Terus ada ID karyawan KA03 dengan nama karyawan Serina Wahyuni, alamat Jakarta, nomor telepon 0898 7654 3211. Lalu ada ID karyawan KA04 dengan nama karyawan Atika Rahayu, alamat Medan, nomor telepon 0843221144. Lalu yang kelima ada tabel pembeli dengan ID pembeli. Dengan isinya ada ID pembeli, tipenya in, ukurannya 30, dan keterangannya primary key, auto increment. Lalu ada nama pembeli, tipenya varchar, ukurannya 25. Lalu ada alamat, tipenya varchar, ukurannya 20, dan nomor telepon tipenya varchar, ukurannya 20. Lalu dengan isi recordnya, ID pembelinya 10, nama pembelinya Benita Janet, alamat Semarang, nomor telepon
586 389. Lalu 11 Ayu Rahayu, alamat Surabaya, nomor teleponnya 0822 912 4535. Lalu ada ID pembeli dengan nomor 12, nama pembelinya Megan, alamatnya Bandung, nomor teleponnya 0823 4536 7656. Yang terakhir dengan ID pembeli 13, nama pembelinya Dumani, alamatnya Jakarta, nomor teleponnya 082110998765. Lalu yang terakhir ada tabel transaksi dengan isi dari tabel transaksinya ada nomor transaksi dengan tipenya IN, ukurannya 40, keterangannya Pak Primary Key Auto Increment. Ada ID pembeli tipenya IN, ukurannya 30, ID produk tipenya IN, ukurannya 30, tanggal transaksi tipenya J, ukurannya 25, yang total tipenya voucher, ukurannya 15. Lalu isi recordnya ada nomor transaksi dengan 1001, ID pembeli 10, ID produk 1, tanggal transaksi 13 Juni 2021, total 90. Lalu yang selanjutnya nomor transaksi 1002, ID pembeli 11, ID produk 2, tanggal transaksi 14 Juni 2021, totalnya 150. Lalu nomor transaksi 1003, ID pembeli 12, ID produk 3, tanggal transaksi 16 Juni 2021 dengan total 65. Lalu nomor transaksi 1004 dengan ID pembeli 13, ID produk 4, tanggal transaksi 20 Juni 2021, total 100. Demikianlah spesifikasi file-file yang akan kita buat dalam nanti kita buat untuk di select command prompt yang akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Glisti Panisida Balok dengan NIM 11-2002-30. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Puput. Di sini untuk tabel-tabelnya ada dari yang 1 tabel produk, 2 tabel jenis, 3 tabel supplier, 4 tabel karyawan, 5 tabel pembeli, 6 tabel transaksi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memasukkan ke examnya. Dan di sini juga beserta dengan isi dari rekod tabel tersebut. Yang pertama, untuk pemasukan ke examnya, kita terlebih dahulu mengaktifkan examnya. Di sini saya sudah mengaktifkan dan sudah membuat database-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dan cara pembuatannya. Di sini saya sudah membuat database tersebut. Akan tetapi saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama kali, kita memasukkan CD spasi C titik 2 garis miring. Kemudian kita enter. Nah, kita akan memasukkan examnya. Yang pertama, tanda kutip, exam, garis miring my school, garis miring bin, garis miring my school, titik xc, tanda petik. Kemudian spasi min u, root, min p. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya, karena di sini tidak menggunakan password, maka kita enterkan saja.
Kemudian di sini kita akan membuat database baru. Perintah yang digunakan yaitu create database. Di sini kami membuat final_project, kemudian kita beri tanda titik koma, kemudian kita enter. Maka ketika muncul hasilnya query OK, itu artinya database-nya sudah terdaftar. Untuk menampilkan hasil database tersebut, kita menggunakan perintah show database. Kemudian kita enter, maka tampillah hasil database tersebut. Nah, di sini database yang sudah dibuat sudah terdaftar. Kemudian untuk mengaktifkan database yang baru dibuat, kita menggunakan perintah use. Use final_project, jangan lupa menggunakan titik koma, kemudian kita enter. Nah, sesudah project-nya sudah aktif, di sini kita akan memasukkan bagian-bagian dari final project. Yang pertama kita memasukkan tabel. Di sini untuk memasukkan tabelnya kita menggunakan create table. Nah, contohnya seperti create table produk. Yang pertama kita membuat create table produk, kita awali dengan buka kurung, kemudian kita enter. Di sini kita memasukkan ID_produk spasi in atau dengan tipenya, kemudian dalam kurung size-nya menggunakan keterangan primary key, kemudian jangan lupa menggunakan koma. Selanjutnya kita enter, kita memasukkan ID_jenis dengan tipe in, size-nya 30, kemudian kita berikan koma, selanjutnya kita enter. Kemudian kita memasukkan model dengan tipe varchar, size-nya 15, kemudian jangan lupa menggunakan koma, selanjutnya kita enter. Nah, di sini kembali kita masukkan stok dengan tipe varchar, size-nya 40. Karena kita mengawali dengan buka kurung, maka untuk yang terakhir kalinya kita akhiri dengan tutup kurung. Kemudian kita berikan titik koma. Selanjutnya kita enter. Begitulah seterusnya cara untuk memasukkan tabel, seperti tabel jenis, supplier, karyawan, pembeli, dan transaksi. Caranya seperti memasukkan tabel produk. Nah, setelah hasilnya sudah query OK, begitu dengan tabel jenis, supplier, karyawan, dan juga pembeli sudah query, maka kita lanjutkan untuk membuat rekodnya. Di sini untuk membuat rekodnya kita menggunakan perintah insert into product. Di sini kita memasukkan bagian-bagian dari tabel tersebut, yaitu dari tabel produk, tabel jenis, tabel supplier, karyawan, pembeli, dan transaksi. Saya akan menjelaskan satu contoh memasukkan rekodnya. Di sini menggunakan perintah insert into product. Nah, yang pertama kali kita enter, kemudian muncul tanda panah seperti ini. Kita memasukkan ID_produk. Jangan lupa menggunakan buka kurung, kemudian kita berikan di sini koma, kita berikan spasi agar nanti ada jaraknya. Selanjutnya kita memasukkan ID_jenis. Jangan lupa memberikan koma, kemudian spasi model, koma, kemudian kita berikan spasi dan stop. Selanjutnya kita buat tutup kurung, kita enter, masukkan values. Nah, di sini untuk selanjutnya kita memasukkan bagian-bagian dari produk, jenis, model, dan stoknya. Nah, di sini untuk memasukkannya kita yang pertama buka kurung, beri tanda petik, kita masukkan produknya 1, jangan lupa diakhiri dengan tanda petik, koma, tanda petik lagi, dengan jenisnya 001, tanda petik lagi, koma. Di sini ada menggunakan model turki abaya, sama kita awali dengan tanda petik, kita akhiri tanda petik, kemudian untuk stoknya 1, 2, 3. Nah, begitulah cara untuk selanjutnya. Untuk yang bagian terakhir, kita cukup memberikan titik koma, selanjutnya kita enter. Ketika hasilnya sudah query, maka
record yang sudah kita buat sudah berhasil. Begitulah cara untuk membuat rekodnya. Rekod jenisnya supplier, karyawan, pembeli, dan transaksi. Begitulah cara untuk membuat tabel rekodnya. Untuk selanjutnya, karena tabel dan rekodnya sudah berhasil atau sudah query, di sini saya akan menampilkan bagian dari tabel. Perintah yang digunakan untuk menampilkan tabelnya yaitu dash. Dash produk. Jangan lupa menggunakan titik koma, kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Kemudian selanjutnya ada tabel jenis. Jangan lupa menggunakan titik koma, kita enter. Selanjutnya ada supplier, titik koma. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Ada karyawan. Nah, inilah cara untuk menampilkan dari hasil tabel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Aziza akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, saya dengan NIM 1120089 dari kelas 112A05. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan isi record masing-masing tabel. Saya akan menampilkan isi record tabel masing-masing dari yang telah dibuat oleh teman saya tadi. Pertama saya masuk ke CMD. Nah, di sini saya akan menampilkan seluruh record yang telah dibuat. Select from product. Kemudian enter. Nah, akan muncul seperti ini. Seperti yang telah dibuat seperti record yang telah dibuat oleh teman saya tadi. Kemudian saya akan menampilkan select from jenis. Saya akan menampilkan tabel dari record jenis. Kemudian enter. Akan muncul seperti ini. Kemudian select from supplier, enter, maka akan muncul seperti ini, seperti yang telah dibuat oleh teman saya tadi. Kemudian select from karyawan, kemudian enter, akan muncul seperti ini. Dan lanjut lagi dengan tabel pembeli. Select from pembeli, kemudian enter. Kemudian select from transaksi. Nah, inilah dari record-record yang telah dibuat, tampilan dari record-record yang telah dibuat oleh teman saya tadi. Kemudian kita akan masuk ke sini. Kita akan menggunakan fungsi dari yang nomor 8. Tampilkan isi record dengan alamat kecuali Bekasi. Nah, di sini kita akan masuk ke CMD lagi. Kecuali CMD, select from
select from karyawan. Kenapa karyawan di sini? Karena kita akan menggunakan tabel karyawan. Kemudian where, alamat, tanda seru, kemudian sama dengan tanda petik Bekasi, kemudian enter. Maka akan muncul cuman ada Nadia, Serina Wahyuni, dan Atikah Dwi Rahayu. Karena di sini kita mengecualikan dari alamat Bekasi. Nah, setelah selesai, kita akan masuk lagi ke makalah. Di sini kita akan masuk ke nomor 9, tampilkan isi record hanya dari record ke-1 hingga record ke-2. Kemudian urutkan berdasarkan ID produk. Masuk lagi CMD. Di sini kita akan menggunakan select from produk. Kenapa produk? Karena kita menggunakan tabel produk di sini. Produk order by ID produk, limit 02, karena hanya ingin menampilkan dari 0 ke 2. Enter. Nah, yang muncul cuman di ID produk 1 sama 2. ID jenisnya 1, 2, dan model Turki abaya broket maxi. Nah, setelah selesai, di sini kita akan masuk ke makalah. Di sini diminta untuk tampilkan tabel jenis dengan penjahit Aisyah. Nah, kita masuk lagi ke CMD, command prompt. Kemudian kita akan menggunakan fungsi select from jenis, karena menggunakan tabel jenis. Setelah itu where, penjahit Aisyah. Nah, ini sama dengan menggunakan fungsi ini. Cuman ini kecuali dan ini penjahitnya harus Aisyah gitu. Kemudian enter. Maka akan keluar tabel jenis dengan jenis tunik penjahit Aisyah. Kemudian kita lanjut lagi ke makalah. Di sini diminta untuk ubah tipe pada tabel transaksi di kolom ID produk dari bar chart menjadi chart. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mengubah tipe, kemudian masuk ke kita akan menggunakan fungsi alter tabel, alter tabel transaksi, dimodify ID produk menjadi chart. Kemudian enter. Kemudian enter. Nah, selesai query oke. Kemudian kita masuk lagi ke makalah. Di sini disuruh untuk tampilkan lagi struktur dari tabel transaksi. Nah, kita masuk ke command prompt. Transaksi.
kemudian enter. Nah, di sini ID produk menjadi char. Kita masuk ke makalah. Di sini kita diminta untuk tampilkan daftar dengan nomor telepon 3 angka terakhir 535. Di sini kita diminta untuk diminta untuk menampilkan nomor telepon dengan akhiran tersebut. Pertama kita select from pembeli where nomor telepon like persen. Oke, 535 dengan akhiran tersebut. Kemudian enter, maka akan muncul nomor telepon dengan 082279124535 dengan akhiran 535. Nah, dengan tabel pembeli. Nah, setelah selesai kita masuk lagi ke makalah. Setelah diminta untuk menampilkan nomor telepon dengan akhiran 3 angka tersebut, kemudian diminta lagi untuk ubah nama tabel karyawan menjadi karyawan busana. Oke, kita akan mengubah menggunakan alter tabel karyawan rename to karyawan busana. Oke, alter tabel karyawan rename to karyawan busana. Enter. Query oke, maka tabel karyawan telah diubah menjadi karyawan busana. Nah, di sini diminta lagi kita untuk tampilkan seluruh tabel. Nah, kita disuruh untuk menampilkan seluruh tabel supaya kita tahu telah diubah tabel dari karyawan menjadi karyawan busana. Pertama kita show tabs. Enter. Udah. Di sini karyawan menjadi karyawan busana. Sekian dari saya, penjelasan dari saya mengenai command from, penggunaan fungsi-fungsinya. Terima kasih.